Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang tema besar kita, yaitu to be like Jesus Christ. Dan secara khusus kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana karakter dari Kristus itu dalam hal tekun, memikul salib. Katakan tekun memikul salib. Tekun memikul salib. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan memberi dan membuat saudara lihat ayat-ayat firman tentang orang yang tidak bersedia pikul salib, tidak layak mengikuti Yesus, cuma mau enaknya saja, mau berpusat pada diri sendiri, tidak mau berpusat pada Kristus. Dalam Ibrani 12 ayat 2, kita baca bergantian ayat-ayat ini. Ibrani 12 ayat 2 ini ayat pertama. Mari kita berdiri semuanya. Ibrani 12 ayat 2. Saudara sudah dapat? Amin. Alhamdulillah. Firman Tuhan Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ya, puji Tuhan. Jadi kita melihat mata kita tertuju kepada Yesus, dan yang kita silakan dulu fokusnya adalah saudara lihat bahwa figur pribadi sosok Yesus. Ayat 2 bilang dia mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib. Abaikan kehinaan, tekun memikul salib. Kalau Yesus tidak lakukan ini, tidak ada kita hari ini. Kalau Tuhan Yesus tidak lakukan ini, tidak ada surga buat kita. Tidak ada harapan. Karena penghalang terbesar dari hidup kita adalah diri kita sendiri. Iblis itu hanya istilahnya pencuri kesempatan, pengambil kesempatan, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Tapi penyebabnya adalah saudara dan saya. Saudara dan saya adalah yang kerok dari kegagalan diri sendiri. Dan itu merupakan fakta, ya. Ada saya dan saudara jangan mempersalahkan siapapun, apalagi mempersalahkan Tuhan kalau ada sesuatu terjadi, karena faktor Tuhan sudah selesai menyediakan yang terbaik untuk kita. Faktor kita dan faktor manusia kita adalah penyebab. Iblis itu sebenarnya dia sudah tidak bisa apa-apa dengan kita, karena iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah dipatahkan sengatnya. Tapi kalau dia masih bisa berbuat sesuatu, itu karena faktor kita, faktor manusia. Jadi faktor kita yang harus berubah, bukan Tuhan yang berubah. Kita yang harus berubah. Kalau kita tidak berubah, maka Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena perubahan itu Tuhan tidak berubah. Amin. Tuhan tidak berubah dan kita yang harus berubah. Ayat ini mengatakan bahwa dengan tekun, katakan tekun. Tekun bahasa di sini bahasa Inggris bilang he endured the cross, artinya dengan kesabaran, ketekunan, daya tahan, keuletan, ya, kesetiaan memikul salib. Saudara-saudara, pikul salib itu adalah sesuatu yang saudara tidak boleh lupa. Itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Kita harus pikul salib, saya harus pikul salib.
saudara harus pikul salib. Katakan, saya harus pikul salib. Jadi kita harus pikul salib semuanya, karena ini prinsip yang Tuhan berikan. Kristus memikul salib, maka tidak aneh kalau kita pikul salib. Ya, pikul salib. Ibrani pasal berapa tadi? 12. Ibrani pasal 12 ayat 2 sudah mengatakan Yesus tekun pikul salib. Jadi kalau saudara ada yang pikul salib merasa berat, saudara tidak istilahnya bisa mengatakan bahwa saya satu-satunya yang pikul salib ini. Hanya kita atau hanya kelompok manusia kita yang pikul salib. Ingat baik-baik bahwa Yesus yang adalah Tuhan, dia sendiri pikul salib. Ajaran pikul salib. Nah, pikul salib ini ada bahasa yang ingin saya bagikan pada saudara-saudara, tapi saya akan bagikan dulu konsep tentang ayat-ayat tentang pikul salib. Pikul salib. Kemudian ada yang bahasa lain, sangkal diri. Ini ada kesamaan dan juga ada kemiripan, ada bedanya, ada samanya. Sangkal diri dan pikul salib. Mari kita lihat dulu ayat-ayat yang mengatakan tentang pikul salib. Boleh tidak saya tidak pikul salib? Atau boleh tidak saya hari ini pikul salib, besok tidak usah? Atau saya pikul saja sebagian saya lepaskan, atau saya kurangi. Matius 10 ayat 38 gantian. Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat yang ke-38 di firman Tuhan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya, Matius 10 ayat 38. Lihat baik-baik ya. Ayat itu bilang pikul salib itu Matius 10 ayat berapa? 38. Pikul salib itu saya tuliskan pikul salib. Itu wajib. Katakan pikul salib itu wajib. Pikul salib itu wajib. Wajib maksudnya tidak boleh tidak ya. Pada ayat ini Matius 10 ayat yang ke 38. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. Siapa yang tidak mau ambil, tidak mau pikul, ya, tidak mau ambil, tidak mau pikul, tidak mau bawa salibnya dan mengikut Yesus, ia tidak layak. Tidak layak artinya tidak memenuhi syarat, didiskualifikasi. Saudara, pikul salib itu wajib. Katakan pikul salib itu wajib. Jadi saya akan membantu saudara untuk memahami begini. Kalau saudara kalau seseorang baru mencuri ayam, kemudian dia ketangkap polisi, dia dimasukkan ke penjara, dia tidak ada keluarga 3 hari tidak dikasih makan karena tidak ada orang yang bawa makanan. Nah, kemudian dia merasa menderita, kemudian dalam penderitaan itu dia bilang, terima kasih Tuhan karena saya sedang memikul salib. Apakah salib seperti ini, penderitaan seperti ini yang disebut salib? Tidak. Kalau saudara pukul orang, terus orang balas pukul, dan saudara punya mata bengkak biru, saudara bersaksi di gereja, saudara saya baru saja memikul atau mendapatkan salib. Ada banyak orang yang mengerti bahwa itu bukan salib. Itu apa?
kebodohan. Jadi jangan anggap semua penderitaan itu salib, karena kemalasan bukan salib, ya, kebodohan bukan salib. Salib itu begini. Nanti saya jelaskan, tapi kita baca-baca dulu ayat-ayatnya. Pasal 16 ayat 24, Matius 16 ayat 24. Next. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ya. Pikul salib ternyata di situ ada hubungan dengan apa? Nyangkal diri. Ada hubungan dengan sangkal diri. Katakan sangkal diri. Sangkal diri itu begini. Keadaan itu ada, tapi kita menganggap dia tidak ada. Keadaan itu ada, tapi kita sangkali dia bahwa dia ada. Tapi dia tetap ada. Ya, menyangkali diri, kita menyangkali bahwa sesuatu itu, atau mengabaikan dia, atau membuat dia tidak dominan, atau membuat dia tidak beroperasi, atau kita tahan dia. Itu yang disebut dengan sangkal diri. Saudara harus menyangkal diri karena inilah pola teladan yang Yesus berikan. Orang yang menjadi seperti Kristus, dia harus pikul salibnya. Karena Ibrani 12 ayat 2 tadi, jangan lupa Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, siapa pikul salib? Sudah lupa ayatnya? Ibrani 12 ayat 2, siapa pikul salib? Lupa. Pikul salib itu adalah siapa yang pikul salib? Di Ibrani 12 ayat 2. Ya Tuhan Yesus. Itu sederhana pertanyaannya. Jadi Tuhan Yesus saja pikul salib. Arti ada orang-orang di Jawa bilang Yesus saja nyalib. Apalagi kita, ya. Tuhan Yesus itu teladan kita. Katakan teladan kita. Tuhan Yesus adalah pola kita, katakan pola kita. Tuhan Yesus adalah contoh kita, katakan contoh kita. Jadi contoh bagaimana menjadi seperti Kristus. Kalau Kristus pikul salib, kita yang mau jadi seperti Kristus, kita harus memikul salib. Karena kalau di ayat yang ke-38 tadi Matius 10 ya, bahwa orang yang tidak pikul salib ikut Yesus, ia tidak layak. Katakan tidak layak. Saya sering mengajak saudara mengulang karena ini membantu saudara dengan memperkatakannya, saudara mudah mengingatnya dan akan tersimpan dengan baik. Jadi ketika kita tidak rela, tidak siap pikul salib, dalam bahasa lain sangkal diri, maka kita ikut Yesus boleh, tapi di mata Tuhan kita tidak layak. Tidak layak artinya Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ada tambahan keterangan waktu. Pikul salib sekali seminggu, sebulan sekali, setahun sekali. Tapi ayat itu bilang pikul salib, pikulah salib serta pikul salib setiap hari. Saya Pak Gembala, jadwal saya pikul salib setiap minggu, seminggu sekali. Pikul salib adalah setiap hari. Lukas 14 ayat 24. Lukas 14 ayat 24. Next.
14 ayat 24. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Sorry. Lukas 14. Oh, ayat 28. 24. Tadi 24 ya. Ya memang 24 kali salah saya catat ya. 27. Ayat 27. Ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Oh. Betul ya? Ada tulis? Ya, ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak dapat menjadi muridku. Masih ingat level pertumbuhan rohani dari sinner menjadi believer, kemudian menjadi member, habis member menjadi disciple, baru minister, dan terakhir mature son. Jadi kalau saudara tidak pikul salib, saudara bukan sinner lagi, bukan pendosa, tapi saudara masih di level believer. Nah, naik sedikit, saudara jadi member, pengikut. Tapi saudara tidak pikul salib, membernya itu ilegal, ya. Karena kalau menjadi disciple harus pikul salib, mengikut juga member harus pikul salib. Jadi orang boleh tidak pikul salib, boleh, tapi cuma jadi believer, ya, believer cuma percaya. Jangan lupa orang percaya Yesus bukan cuma orang Kristen. Halo, orang percaya Yesus bukan cuma orang Kristen. Karena ada orang percaya, tapi lebih parah lagi, iblis percaya Yesus, ya. Dia percaya siapa Yesus, dia tahu siapa Yesus, tapi dia tidak mau menjadi pengikut Yesus. Betul? Dia tidak mau jadi pengikut Yesus, apalagi dia menjadi murid Yesus. Dia tidak mau pasti, apalagi dia menjadi minister of Jesus Christ, dia menjadi pelayan. Nggak mungkin, ya. Jadi kalau kita lihat di ayat 27 ini, bahwa pikul salib untuk jadi murid mesti pikul salib, ya. Pikul salib, kemudian saudara bisa jadi murid. Banyak orang percaya, banyak, himpunannya makin hari makin kecil. Kalau sinner banyak, percaya lebih kurang. Kemudian member lebih kurang lagi. Kemudian naik level lagi, disciple lebih kurang. Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kalau pakai bahasa pikul salib, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang mau pikul salib. Dan pikul salib itu adalah, nanti saya kasih contoh, bahwa Yesus rela sampai untuk meletakkan kepala pun dia tidak punya. Sampai meletakkan kepala dia tidak punya. Artinya kalau bahasa kita, sedangkan tempat tidur atau bantal dia tidak punya. Saya tanya, apakah Yesus tidak punya apa-apa? Dia punya segalanya. Tapi lihat, dia punya cara hidup, pola hidup. Kalau kita mau jadi seperti Kristus, kita sudah punya banyak, punya pakaian saja sudah luar biasa, punya tempat tinggal luar biasa. Jadi kala-kala Tuhan Yesus tidak punya rumah, punya bantal. Kemudian kalau kita punya rumah, punya bantal, punya mobil, masih mengeluh lagi, masih ngomel, masih bersungut, dia terlalu sekali. Kalau kita bilang kita menjadi seperti Kristus, Kristus apa mengeluh? Tidak. Haleluya. Saudara, mengeluh itu sudah bukan level kita. Katakan ke kiri kanan, mengeluh bukan level kita. Itu level orang-orang yang tidak kenal Yesus. Oke, pikul salib saya ingin saudara saya ingin saudara melihat pikul salib itu seperti apa dan menyangkal diri itu seperti apa, supaya kita bisa dapat gambaran yang lebih jelas, supaya kita bisa dengan mudah mengaplikasikannya, menjalankannya.
Memikul salib dengan menyangkal diri sebenarnya dua hal yang sama, tetapi pikul salib dengan menyangkal diri dari sisi poin tertentu agak berbeda. Karena begini, kalau memikul salib seharusnya ada sesuatu, memikul salib ada sesuatu yang ditambahkan pada kita. Memikul salib ada sesuatu beban yang ditambahkan pada kita. Tapi kalau menyangkal diri ada sesuatu yang dari dalam yang kita tahan. Ulangi, kalau pikul salib ada tambahan beban dari luar kita, ya. Tapi kalau menyangkal diri adalah ada sesuatu yang di dalam yang kita tahan. Jangan dia keluar, jangan dia beroperasi, jangan dia mendominasi kita. Jadi kalau yang pikul salib itu berarti ada beban tambahan, ya. Beban tambahan. Dari luar, ya. Kalau sangkal diri itu sesuatu dari dalam kita tahan. Jadi agak berbeda, ya. Kalau saudara menyangkal diri, artinya saudara sebenarnya dari segi potensi boleh bikin itu, tapi saudara tidak buat. Kita boleh balas ke dia, karena kita menjadi seperti Kristus. Kita tidak lakukan itu. Saya boleh berubah kaya, boleh berubah pamer, tapi karena saya menyangkal diri, saya tidak melakukan itu. Tapi yang mau dipamer itu ada, ya. Beda dengan mau pamer juga nggak ada, mau pamer. Jadi kita punya, tapi kita tidak pamer. Kemudian kalau memikul salib, sebenarnya bagian itu kalau kita ambil sebenarnya sesuatu yang tanggung jawab yang berkaitan dengan di luar kita. Tapi waktu kita tidak ambil, kita tidak pikul salib namanya. Tapi waktu kita ambil, itu namanya kita ambil beban dan kita pikul. Dan itu biasanya banyak orang memikirkan bahwa itu tidak perlu bagi saya. Contoh, saudara bersabar, saudara mau bersabar bukan? Ya. Itu dari dalam, saudara mau belajar sabar, menguasai diri supaya kita jadi lebih baik. Itu menyangkal diri. Tapi memenangkan jiwa-jiwa kan? Sudah nanti tugas pendeta gembala. Itu kan sebenarnya salib. Ya. Tapi saudara bilang berat memikul. Ya, itu saya bilang sesuatu yang ditambahkan pada saudara ada di luar saudara, dan banyak orang tidak mau mengambilnya karena itu berat. Itu cuma contoh. Jadi kalau lihat pakai kacamata itu masih banyak orang yang seperti Kristus. Betul? Ya. Contohnya tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan jiwa-jiwa. Dari sejak percaya sampai mati dia cuma menikmati dirinya sendiri dan tidak peduli orang lain itu tertolong atau tidak. Segalanya berpusat pada diri sendiri. Sangkal diri dalam hal dia sangkal dirinya jangan ada yang negatif keluar karena merugikan dirinya. Tuh. Tapi kalau memikul salib dia tidak mau ambil beban itu karena bagi dia berat, repot, habis waktu, habis tenaga. Saya mau santai, saya mau tidur. Berarti dia tidak mau ambil itu beban itu. Ada beban yang harus ditambahkan, tapi ada beban wajib. Beban wajib itu adalah kalau beban yang harus tanggalkan adalah dosa. Tapi beban wajib pikul salib. Ada ayat yang saudara saya kasih kuis. Di mana ada ayat tulis bilang pikul aku yang kupas? Matius 11 ayat 20. Mantap. Coba baca Matius 11 ayat 29 supaya saudara jangan salah paham. Kan kita datang pada Yesus, Yesus bilang melepaskan beban. Aku akan memberi kelegaan. Tapi jangan lupa ayat 29. Next baca. Matius 11 ayat 29. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat berapa yang bilang ku akan memberikan kelegaan yang beban berat? 28. Tapi setelah ayat 29 sudah perhatikan sama enggak? Berbeda ya. Ayat 28 dan ayat 29 berbeda karena yang pertama
Ayat 28 suruh lepas beban. Ya. Tapi ayat 9 suruh apa? Pikul. Pikul. Ini dua ayat yang banyak orang tidak konsentrasi memperhatikannya. Ya. Oke, kau datang pada Yesus, Tuhan lepaskan bebanmu. Tapi jangan lupa setelah lepas beban dosa itu, kamu ada punya beban yang Tuhan taruh. Pikul kuk yang berpasang dan kuk itu enak. Beban pun ringan. Tapi berapa banyak orang tidak mau ambil. Padahal Tuhan bilang kalau tidak pikul kuk, tidak pikul salib angkat diri, itu ayat ini di mana ayat ada tulis tidak layak? Di ayat berapa ya? Atau 10 berkali ya? Di mana tidak layak? Kalau tidak pikul. Matius 10:38. Ya. Di sini tidak pikul sama dengan tidak layak. Ikut Yesus ya, tapi Tuhan bilang kamu tidak mau pikul, kamu mau enak saja, kamu mau enjoy. Makanya gereja yang enjoy saja, tidak ada salib itu banyak peminatnya. Kita di sini ada salibnya, karena salib itu adalah wajib. Katakan salib itu wajib. Wajib. Salib itu wajib. Ya, ini fenomena. Kalau bagian lagi celebration, perayaan, acara, syukuran, ada pesta, menghadirkan orang itu gampang, Ya. betul? Tapi kalau giliran Bible study, doa, pelatihan, pendidikan, pengajaran, berapa banyak orang tidak seimbang. Dan itulah yang merupakan fenomena akhir zaman, maka muncullah yang namanya 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Ini orang Kristen. 2 Timotius 3 ayat 1 bukan orang tidak percaya. 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya, coba lihat. 2 Timotius 3 next bacanya 1 sampai 2 misalnya. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri Ya. dan menjadi hamba uang. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan jadi berfitnah. Mereka akan jadi pemberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ayat berapa ada tulis mereka secara lahiriah ibadah? Coba ayat 5 baca. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Makasih. Ayat 5 tadi kalau di level believer, member, disciple, mereka ada di mana? Member, ibadah tuh, menjalankan ibadah, karena mereka anggota, menjalankan ibadah, tapi memungkiri kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah itu apa? Kekuatan ibadah adalah mengubah kita. Halo, kekuatan ibadah adalah mengubah kita. Kalau ibadah tidak mengubah kita, maka itu ibadah yang disebutkan oleh Markus, mulut kamu memuliakan Tuhan, tapi hati jauh. Ibadah yang tidak mengubah. Halo, ibadah kita yang kita butuh sekarang ibadah yang mengubah. Haleluya. Haleluya. Bilang haleluya semuanya. Haleluya. Jadi ketika orang ini ada masa sukar, sebenarnya kaitan masa sukar itu bukan ekonominya yang sukar, tapi masa sukar lebih banyak kepada orangnya. Orang sukar. Kalau orang sukar ini berasal dari orang tidak tahu Yesus, itu lebih mudah menanganinya. Tapi orang sukar yang tahu Yesus, tahu ibadah, itu lebih sukar. Mana? Sukar mana? Ya? Soekarno. Sukar mana? Menangani orang yang tahu Tuhan dengan orang yang tidak tahu Tuhan. Yang tahu Tuhan.
yang tahu Tuhan, yang sukar. Itu sebabnya terciptalah masa sukar. Bukan karena ekonominya sukar, karena orang mencari Tuhan sehingga mudah merasakan kelaparan. Orang mencari Tuhan tidak kekurangan. Jadi biar orang krisis ekonomi, anak-anak Tuhan tidak akan krisis, saya percaya. Jadi kalau ada krisis apanya? Orang punya. Saya tanya, 2 Timotius 3 ayat 1, ada yang namanya dia punya karakter pertama, apa sih itu? Mencintai diri sendiri. Ya, the lover of selfish. The lover of self, orang yang mencintai diri sendiri. Saya kaitkan dengan pikul salib. Orang yang mencintai diri sendiri bisa pikul salib? Tidak. Kalau giliran rame-rame dia mau, giliran angkat kursi dia lari. Karena the lover of self. Ada lagi, the lover of money. Orang kalau cinta doi, the lover of gossip. Ada situ. Itu kalau di terjemahan lain dia punya judul the lover of self, the lover of money, the lover of terus semua daftar itu. Jadi mereka members ikut Yesus, ya, tapi mereka tidak mau jadi disciple, tidak mau jadi murid, karena disciple ini mana tadi harus pikul. Itu sebabnya kalau pelayan kualitas murid jebolan. Tapi kalau kualitas the lover of self, troublemaker. Katakan amin. Jadi pelayan-pelayan tidak boleh cintai diri sendiri. Harus sangkali diri. Amin. Sangkali diri itu begini. Bukan saking saya menangkal diri, saya mau menangkal diri saya. Saya kan punya kebutuhan mandi, ya toh? Saking saya menangkal diri, sudah 2 minggu saya tidak mandi. Salah paham, bukan itu ya. Yang maksudnya ini, saudara punya diri harus dirawat, betul? Tapi jangan karena merawat diri, engkau tidak mau pikul salib. Saudara, ada banyak kali saya gembala, ya, karena waktu kami tinggal make up di mobil, saya tidak make up, basis di mobil. Kadang kami makan, saya makan di mobil sambil jalan makan, tiba di tempat parkir. Kalau acara ibadah masih ada cukup waktu, ada makanan, saya makan. Hanya untuk supaya jangan saya dan saudara hanya karena alasan merawat diri kita melalaikan sesuatu yang esensial, yang penting, yang untuk Tuhan. Mengerti maksud saya? Ya, karena kalau tidak seperti ini, maka jangan saudara berpikir masa sukar itu krismon, kerusuhan. Karena Tuhan janji bahwa 10.000 di rebah kanan, 1.000 rebah kiri tidak akan menimpamu, betul? Jadi yang akan menimpa kalau kita ada di masa sukar, dan pas-pas juga kita adalah orang sukar. Yang akan membuat kita sukar kalau kita sendiri adalah orang sukar. Ada materi-materi pembekalan para pemimpin bagaimana menghadapi orang sukar. Ada tuh orang sukar karena karakternya susah diatur. Tapi masalahnya sebenarnya bukan itu. Karena levelnya dia tidak mau pikul. Katakan amin. Haleluya. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua ini saya ingin saudara lihat di memikul salib. Memikul salib itu rela memikul tanggung jawab. Pikul salib, rela pikul tanggung jawab.
demi kepentingan Tuhan. Itu namanya pikul salib. Demi kepentingan Tuhan dan orang lain. Saudara-saudara, memikul salib, di sini saya menunjuk pada Kristus, pada poin 2 ini Kristus. Harusnya Kristus melakukan pikul salib, ini artinya rela pikul tanggung jawab demi kepentingan Tuhan atau Bapa. Kalau kita pikul salib menurut kita, seorang yang rela menanggung, memikul, melakukan, menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan daging demi nama Tuhan dipermuliakan, demi diri sendiri diubahkan, dan demi orang lain tertolong. Perpanjang kan? Haleluya. Seorang yang rela menanggung, memikul, melakukan, menjalankan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan keinginan pribadinya, tapi demi kemuliaan nama Tuhan, demi diri sendiri tertransformasi, dan demi orang lain tertolong. Itu pikul salib khusus untuk kita. Nah, jadi ada definisinya sendiri. Saudara, kalau ada HP, setel di rekaman. Kan saya mau bilang ini supaya saudara simpan definisi. Setting rekam suara, kan? Definisi daripada memikul salib Kristus memikul salib itu Kristus rela pikul tanggung jawab demi kepentingan Bapa dan orang lain. Bukan untuk kepentingan diri, karena Yesus tidak perlu naik pangkat, ya, tidak perlu upgrade, dia sudah dewasa matang. Tapi kalau kita pikul salib itu begini, sudah standby, sudah rekam. Seorang yang dengan rela menanggung, memikul, melakukan, menjalankan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan dirinya sendiri, tapi demi nama Tuhan dipermuliakan, demi diri sendiri diubahkan, dan demi orang lain tertolong, dia memikul salib itu. Haleluya. 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 Saudara, orang pikul salib upahnya besar di sorga. Amin. Orang yang karena ayah ibunya meninggalkan segala sesuatu akan menerima 30, ada ya 30, 60, bahkan 100 kali lipat di kerajaan Allah. Haleluya. Jadi pikul salib itu jangan saudara samakan Yesus pikul salib dengan kita pikul salib. Kita pikul salib dengan Yesus pikul salib itu bedanya di mana? Kristus pikul salib bukan untuk mengubah dirinya. Ulangi. Kristus pikul salib bukan untuk mengubah dirinya, karena dia sudah Tuhan. Dan bukan sebelumnya dia bukan Tuhan. Dia memang Tuhan. Tapi kita poinnya yang berbeda di sini. Yesus pikul salib supaya Yesus juga terbentuk. Di situ kita tidak sama. Kita pikul salib supaya kita bisa mengubah diri kita, dan yang mengubah kita pikul salib firman dan Roh Kudus. Haleluya. Jadi Kristus dan kita sama-sama pikul salib, tapi bedanya Kristus tidak pikul salib untuk dia berubah jadi lebih baik, tapi dia memberi kita teladan. Karena Yesus saja pikul salib, apalagi kita. Jadi untuk kita pikul salib adalah supaya kita bisa menyenangkan Tuhan, mempermuliakan Tuhan, tetapi juga sekaligus kita bisa diubahkan oleh keadaan itu, karena kita mengikuti firman dan Roh Kudus, dan kita bisa memberkati, menolong orang lain. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang tidak mau memikul salib tidak akan bisa melayani efektif, tidak bisa melayani orang lain dengan efektif. Karena satu saat dia akan muncul dirinya sendiri. Sebenarnya akan ada konflik di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Coba lihat. Ada orang yang suka menjelekkan orang di situ. Ada. Ayat berapa?
Saya sharing, baca ayat 3. Next, siapa tugas? Dua Timotius 3 ayat 3. Timotius 3:3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, terlalu tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, terima kasih. Saya fokus ke suka menjelekan orang. Halo, yang wanita-wanita, pakai cuma bukan wanita, pria juga. Kalau saudara lagi menjelekan orang, enak nggak? Hah? Enak? Daging rasanya enak? Daging enak? Menjelekan. Dan saya sering bilang begini, orang, saya tidak pribadi, saya melatih diri untuk tidak membicarakan kejelekan orang lain. Kenapa? Karena membicarakan kejelekan orang lain ada kepuasan tersendiri. Pertama, kita rasa lebih hebat dari dia. Kedua, kita tidak ingin dia baik. Ketiga, kita puas kalau dia hancur. Menjelek-jelekan orang lain, orang sering bilang, orang lain cuma sharing-sharing. Sharing itu yang sebenarnya bukan menjelekkan orang. Kalau sharing itu adalah menguatkan. Ya, kalau menjelekkan orang lain itu namanya orang-orang suka. Jadi kalau saudara suka menjelekkan orang, karena keinginan menjelekkan orang itu setiap orang ada. Ya, baju sana lebih bagus mah, paling kredit itu, lunas. Selalu melihat dari sisi negatif, menjelekkan orang. Itu tandanya sudah tidak menyangkal keinginan negara. Setiap orang pengen lebih hebat dari orang lain. Itu dari sisi positif baik. Tapi kalau dia bawa ke area negatif, kita akan cenderung salah pakai, menjelekkan orang untuk kelihatan lebih baik dari orang lain. Dia orang jelek-jelekan dia pintar, dia tahu apa. Itu pasti bisa diajarkan oleh kita karena kita tidak sangkali diri kita. Sangkali diri saudara, katakan amin. Kenapa kita menanggung, memikul, melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka Tuhan dipermuliakan? Itu pikul saya, supaya kita juga berubah dan orang lain bisa tertolong. Kemudian yang kedua, menyangkal diri. Ini beda-beda tipis. Menyangkal diri, kalau Kristus dia menahan diri, nggak boleh rekam. Menyangkal diri karena mencatatnya panjang. Menyangkal diri untuk Kristus, dia menahan diri dengan sukarela untuk tidak menggunakan hak-hak pribadi. Menahan diri dengan sukarela untuk tidak menggunakan hak-hak pribadi demi rencana Bapa terlaksana melalui diri Yesus. Dia menahan diri dengan sukarela, bukan terpaksa, tapi dengan sukarela untuk tidak menggunakan hak-hak pribadinya demi rencana Bapa terlaksana melalui hidupnya. Nah, hak-hak pribadi kita kan belum tentu dosa. Contoh, kita pengen dihargai. Pengen dihargai itu dosa? Itu normal. Pengen dihargai itu normal. Pengen mendapatkan perlakuan yang baik itu normal. Tapi katakan demi atas alasan yang lebih tinggi daripada kepribadian Yesus, ia rela tidak menggunakan hak-hak pribadi, apalagi dia tidak menggunakan powernya. Kalau dia pakai powernya, tidak ada paku yang bisa menembus jari telapak tangan Yesus. Kalau dia pakai otoritasnya, karena langit dan bumi dicipta cuma bicara, dan Yesus yang adalah firman itu, dia bicara jadi sesuatu. Bisa nggak dia bicara tiba-tiba di depan Pilatus muncul Algojo, Goliat datang di situ. Kemudian Goliat tangkap di leher si Pilatus.
Bisa. Tapi dia menahan. Tidak menggunakan. Katakan tidak menggunakan. Tidak menggunakan. Tidak menggunakan. Ini khusus Kristus yang bahasa. Saudara sering dengar yang namanya mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu tidak mudah. Yang paling banyak menampilkan diri. Begini, kalau saudara kaya, halo, saya yakin semua kita orang kaya. Ya, beriman, saudara. Semua kita orang kaya. Amen. Cuma bedanya soal waktu. Ya, kalau saudara kaya, rela dan orang mana ente? Saudara ada mobil, Alfa, tinggal di rumah, sudah datang jalan kaki, dan saudara dihina, kasihan, cuma jalan kaki. Saudara akan cepat-cepat pulang, loh. Ambil otot. Saudara cepat-cepat telepon sopir saudara, cepat bawa kamar ke otot sebelum dia orang gigi. Betul? Sebelum ini orang ada bahasa seri ini pergi, cepat kamu datang. Untuk saudara-saudara mengosongkan diri itu lebih berat daripada membangga-banggakan yang tidak ada. Betul? Saudara yang tidak punya apa-apa, sombong, gampang. Saudara punya segala-galanya, kalau orang anggap tidak ada, itu lebih berat. Mana lebih bagus? Saudara punya SC20 Coba Bataria pakai toa, atau saudara punya Alphard atau Coba Bataria? Punya Alphard atau Bataria, tapi mampu tidak? Mampu? Oleh Roh Kudus kita bisa mampu. Jadi kita tidak tertarik untuk orang tahu bahwa kita ada. Kita tidak tergoda untuk kasih tahu bahwa kita punya. Itu penyangkalan diri. Haleluya. Tunggu saya minta maaf. Saya punya leher yang gatal sekali. Jadi untuk kepala tolong pegang mic. Saya ke saya menyangkal diri selesai aja. Menyanyi dulu satu lagu. Mari kita nyanyi satu pujian. Bangkit berdiri, kita goyang-goyang badan dulu. Apa tuh lagu salib-salib apa ya? Nggak ada ya? Kurang lagu apa ya? Yang salib-salib apa ya? Nggak ada ya lagu-lagu. Kira-kira. Supaya mata kita terbuka. Ini luar biasa firman Tuhan. Sangkal diri saudara. Saya percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita. Banyak kali kita gagal soal karakter. Sangkali tidak mudah saudara. Mematikan daging tidak mudah. Tapi demi Kristus nyata dalam hidup kita sakit sangkali. Sakit, tapi demi keluarnya dari wastu itu patahkan leher kita saudara. Leher dari buli-buli harus dipatahkan. Ya harus supaya keluar bahwa Kristus nyata dalam hidup kita. Lagu apa itu sama Valdi? Lagi apa itu? Lagu apa itu? Roh api itu dan saya tambahkan sedikit. Apa itu?
masuk di pikiran, sekedar tahu, tapi kiranya jemaat ini menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk supaya kita jadi seperti Kristus, kasih keluar itu kulit ari yang menghalangi pertumbuhan benih itu dalam hidup kita. Patahkan itu bulir-bulir punya batang penghalang keluarnya kemuliaan Tuhan adalah kedagingan. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala melanjutkannya. Silakan dulu. Jadi menyangkal diri dalam konteks pribadi Kristus adalah dia menahan diri secara sukarela untuk tidak menggunakan hak-hak pribadinya. Ya. Nanti ada penjelasan di kesempatan yang lain, tapi saya kasih contoh begini. Yang punya bait Allah siapa di zaman Yesus? Yang punya bait Allah dia sendiri kan? Tuhan Yesus yang punya bait Allah. Tapi ketika ada petugas bea bait Allah datang, petugas pajak datang, apakah Yesus bilang, nggak perlu saya bayar tuh? Kan saya yang punya bait Allah. Tapi Yesus bilang pada murid-murid, pergi kamu memancing ke danau, dan ikan pertama yang kamu dapat, buka mulutnya, hanya koin, bayarkan itu, bea bait Allah, bayarkan pajak. Itu Yesus boleh tidak bayar? Boleh, dia punya, dia itu Tuhan, masa dia bayar pajak? Tapi dia bilang ya, kalau cuma untuk hak pribadi, dia rela lepas. Saudara di sini menyangkal diri itu menyangkut hak pribadi. Hak pribadi. Contoh, saudara jangan ganggu anak sekolah minggu hari Kamis jam 3 sore, kan itu lebih jam tidur. Tuh. Tapi kalau anak-anak ini bisa dilatih untuk menyangkal diri, bisa ikut Zoom sekolah minggu, itu namanya prinsip menyangkal diri diajarkan pada anak-anak. Hari Sabtu, saudara biasanya hari santai, hari keluarga. Tapi kalau saudara bisa datang untuk kepentingan kemuliaan nama Tuhan, kepentingan diri ditransformasi, dan orang bisa tertolong lewat kita punya level hidup yang makin naik itu namanya menyangkal diri. Saya kembali pada Yesus tadi. Tuhan Yesus sebenarnya tidak perlu bayar pajak, tapi dia bilang jangan jadi batu sandungan. Kalau hak pribadi kita relakan. Haleluya. Haleluya. Satu waktu kemarin kami ada di satu tempat, hamba Tuhan dia berjual makanan, bukan makan di situ. Dan setelah saya amati, mereka bilang air pump mati. Jadi kasihan hamba Tuhan itu timba air jauh, anak ceweknya angkat air, cuma untuk taruh di WC. Saya berpikir kita sudah salah maaf mau air kecil, tapi terpikir kasihanlah, cuma karena kita belum diangkat, jadi kita tidak jadi terpilih di tempat lain. Dalam rangka menahan diri, karena kalau itu bisa menolong orang lain, itu namanya menyangkal diri. Kadang-kadang ada ibu-ibu, makanan ada 3, anak ada 4, 5 dari ibu. Ibu bilang, makan anak. Kenapa ibu tidak makan? Menyangkal diri demi orang lain. Ada satu kumpulan, Biapong ada 8, orang ada 8, baru 2 orang tidak dapat. Apa masalahnya? Ada orang yang ambil 2. Nah, orang-orang seperti ini itu yang akan menciptakan masa sukar, karena orang-orangnya suka. Dia cuma 8, orang ada 8, 2 tidak dapat. Apa penyebabnya?
tidak sangkal diri. Lebih baik kita tidak dapat daripada orang lain tidak dapat. Itu bilang sangkal diri. Haleluya. Cuma kalau semua lapang-lapang seperti itu, lapang di biapun yang ada orang mengkorek. Tapi daripada ya biapun ada 8, orang ada 8, 2 tidak dapat. Gara-gara karakter. Di satu pesta di daerah Minahasa, itu orang tamu-tamu tidak bisa makan karena yang datang hadir belum makan, orang belum sebungkus. Itu ada belum sebungkus dari dulu. Apa nama? Orang lain belum makan, orang sebungkus. Itulah yang membuat masa depan jadi masa sukar. Karena orang mencintai diri sendiri, the lovers of self. Bayangkan kalau pelayan-pelayan model begini. Coba saudara bayangkan. Jadi saya ingin saudara pada poin tertentu kita pikul salib setiap hari, pikul menjadi murid. Karena kalau tidak pikul kita tidak layak. Amin. Salah satu pikul salib artinya sangkal diri. Nah, sangkal diri adalah hak-hak pribadi. Hak-hak pribadi kita relakan demi Tuhan punya nama dipermuliakan dan kita punya diri tertransformasi dan demi orang lain tertolong karena kita punya penyangkalan diri tadi. Kalau misalnya ada 8 orang, roti cuma 6. Kalau ada orang menyangkal diri, cukup enggak? Cukup. Kalau ada 2 orang menyangkal diri, 6 orang akan tertolong. Tapi kalau 8 ini tidak ada yang menyangkal diri. Sudah tangkap ini pesan? Ya. Sangkal diri itu lebih banyak menghambat diri sendiri punya keinginan. Sebenarnya kan kita dapat biapom itu wajar toh. Sampai cepat dia dapat. Tapi kalau orang menyangkal diri, dia melambatkan diri supaya orang lain bisa sama prinsip Tuhan Yesus. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin bisa jadi kaya oleh kemiskinannya. Itu baru bilang. Jangan kita yang miskin memiskinkan orang kaya supaya orang kaya jadi miskin karena kita memiskinkan orang kaya. Karakter seperti itu bukan pikul salib. Itu karakter namanya karakter maka untuk makan tulang. Mau jadi seperti Kristus? Bilang mau jadi seperti Kristus. Sangkal diri. Haleluya. Ada 5 pemain musik, 4 alatnya cuma 4. 1 main keyboard, 1 main bass, 1 main gitar, 1 main drum, 1 mana pegang strong. Apapun keadaannya, kalau kita mau menyangkal diri tidak ada masalah serius. Kita ada tiap hari. Manusia lupa sama kita. Dari kecil sampai sekarang, tapi Papa belum pernah begini. Itu bahasa orang yang tidak mau mati untuk dirinya sendiri. Selalu menuntut. Ada ayat di 2 Timotius berapa yang mencintai dirinya sendiri? Ayat berapa tadi? Ayat 1. Yang mencintai diri sendiri. 2. Coba baca lagi. Mencintai diri sendiri itu kontraproduksi dengan sangkal diri. Boleh. 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Terima kasih. Yang pertama itu the lovers of self. Itulah ciri-ciri orang yang tidak bisa sangkal diri. Sangkal diri tiap hari dalam rangka apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara bisa menyembah Tuhan itu baik. Tapi orang yang suka menyembah Tuhan tidak mau menyangkal diri, itu masalah. Masalahnya di mana? Karena pusat dari penyembahan bukan kita. Pusat penyembahan adalah Tuhan. Sebabnya hadirat susah turun karena kita bukan kita. Mereka masih berpusat pada diri sendiri. Halo, mari kita matikan aku kita.
Kalau kita pakai aku, kita tidak bisa kumpul seperti ini. Ya. Kita tidak bisa nyanyi sama-sama, kita tidak bisa ada hadiran. Jadi the lovers of self ini adalah masalah karena orang tidak rela, katakan tidak rela, untuk menyangkal dirinya secara kontekstual dalam pribadi Yesus. Dia menahan hak-hak pribadinya, menahan atribut-atributnya, tidak dia gunakan. Ya? Kalau misalnya saya kasih contoh, kalau ada bupati, gubernur datang ke sini, perasaan saudara bagaimana? Menurut saya, kalau dia bupati, gubernur datang ke sini, menurut saya masalah kalau dia tidak lepaskan atributnya. Betul? Ya. Jadi semua mata akan tertuju kepada beliau. Dan kita tidak akan konsentrasi ke Tuhan. Karena kita akan fokus menyenangkan beliau. Itu sebabnya gereja-gereja tak berdaya kalau ada orang besar. Ya. Karena kalau tidak lepas atribut, maka yang menjadi pusat perhatian bukan Tuhan Yesus. Halo. Ya. Lepaskan atribut. Kita boleh orang penting di luar, tapi di hadirat Tuhan kita semua hamba-hamba yang tidak berguna. Amin. Katakan amin. Amin. Kalau mental ini ada pada kita, satu waktu kita tidak kesulitan untuk berjemaah. Kan kalau masih pope gampang berjemaah. Dan kalau kaya raya, lihat orang-orang besar sulit sekali bergereja di gereja kecil karena atribut melekat. Karena gereja besar lagi mencari yang punya atribut. Tapi kita di sini harus berusaha atribut sehebat apapun ikuti teladan kita menjadi seperti Kristus. Kristus apa? Mengosongkan dirinya, tidak menggunakan atributnya dalam rangka Tuhan dipermuliakan, dalam rangka kita diberkati, kita diubahkan. Yesus menahan, tidak menggunakan yang bahasa kita kenal mengkenoh dirinya. Sampai sini saudara tangkap, bilang haleluya. Oke, saya menjelaskan tentang melepaskan hak-hak pribadi. Perhatikan baik, Yesus saya sudah bilang tadi, waktu dia diminta bayar pajak, apakah dia bayar? Dia bayar. Dia tidak pakai alasan saya kan ini pemilik baik Allah. Saya bukan cuma pemilik dari kerajaan di dunia, saya yang menciptakan langit dan bumi. Mengapa saya harus bayar pajak lagi? Tapi supaya tidak jadi batu sandungan, ya, saudara jangan pergi ke Indomaret dan saudara bilang, saya ini plan altar loh. Saya ini dipakai Tuhan loh. Jadi saudara dipakai Tuhan atau apa, itu tidak menjadi sebuah paspor bagi saudara untuk hidup mudah di luar. Tetapi kita harus jalan seperti apa adanya. Yesus juga melakukan itu. Tapi perhatikan Yesus, ketika dia bertemu dengan agenda Bapa, ketika dia bertemu dengan agenda Bapa yang ditabrak oleh orang, dia tidak pernah mundur satu senti pun. Ketika kepentingan Bapa ditabrak, dia tidak mundur walaupun dia mati. Ketika kepentingan Bapa ditetapkan, ia tidak pernah tawar-menawar dalam arti ia menolak. Saudara bisa tangkap ini? Pikul salib nyangkal diri seperti pola Yesus, hak-haknya dia lepaskan. Tapi kewajiban-kewajiban terhadap agenda Bapa, saya kasih contoh kasus. Waktu Yesus bertemu murid-murid di Kaisarea, Petrus bilang, menurut kamu siapa? Semua orang bilang ini. Petrus bilang, kau adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang ini. Yesus bilang, bukan kamu yang ngomong itu, tapi Bapa yang berikan kepada. Tapi beberapa menit kemudian, Yesus mau pergi ke Yerusalem. Masih ingat ceritanya? Kemudian Petrus menghalang. Dia seperti dalam bahasa aslinya, dia tarik Yesus dan dikasih pindah ke belakang Petrus. Kemudian Yesus bilang apa? Terima kasih Petrus, karena anak murid yang baik, anak melindungi, anak berguru ini, jangan berpikir sia-sia di Yerusalem. Yesus bilang apa? Dia justru hadir. Enyahlah kau lindes, karena kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Orang dengan ego, orang tidak menyangkal diri, lebih banyak memikirkan kepentingan dirinya daripada kepentingan Tuhan. Ada banyak kali kita harus menangis di dalam gara-gara kita sendiri sebenarnya
tidak bisa, tidak siap, dalam arti bukan ada dosa, tapi kita tidak dapat melakukan itu oleh karena keberatan banyak hal di dalam diri ini. Tapi demi Tuhan punya nama dipermuliakan, kita rela melakukannya. Itu namanya pikul salib. Jadi pada saat Yesus berhadapan dengan agenda Bapa, dia no kompromi, tidak ada tawar menawar. Saudara mau belajar seperti dia, ini contohnya. Haleluya. Kalau sesuatu untuk memuliakan Tuhan, saudara jangan kompromi. Tapi kalau sesuatu yang menyangkut harga dirimu, kau boleh belajar sangkali diri. Orang 10 sudah makan semua, saudara tidak kebagian piring, tidak kebagian makanan. Kalau saudara tidak sangkal diri, akan bilang, dan kedua kali terus. Katakan amin. Sebenarnya kedua kali kita. Baru di sini kita dapat melakukan begitu. Orang sama-sama makan, kita reject tamu dengan dia. Haleluya. Saya sedang bicara tentang firman kan adalah cermin, kan? Kita sedang bercermin di cermin yang sama. Haleluya. Kalau saudara merasa sudah dipakai Tuhan, saudara pinter, saudara hebat, kemudian dianggap remeh orang, perasaan bagaimana? Hah? Terima dah. Ya. Kalau Roh Kudus sudah memimpin saudara, sudah pasti kuat. Tapi kalau ego yang pimpin, kau pasti berontak. Tidak sanggup. Tidak sanggup. Haleluya. 10 menit lagi. Sabar ya. Yesus dalam hal menjalankan misi Bapa, banyak kali kalau bicara dengan orang-orang Yesus jawab. Tapi ketika di depan Pilatus hanya beberapa kata yang dia ucapkan. Di depan Herodes, di depan mahkamah agama, karena dia tahu dia sedang menjalankan agenda Bapa. Dia sedang menjalankan misi Bapa. Dia tidak komplain, dia tidak ngomong, dia tidak adu argumen, bahkan di hadapan para tentara yang menghina dia, menaruh mahkota duri dan mematok dengan sebatang bambu dan dengan mengolok-olok. Mereka tanya, hai Nabi, hai Rabi, coba tebak siapa yang pukul anggota kepala. Kalau cuma pakai ini harga diri, kalau kita bicara harga diri, saudara boleh bayangkan apa Yesus bisa lakukan. Tuhan Yesus bisa bikin untuk prajurit ke kepala tapi tidak dikat. Betul? Bisa. Tapi apa dia pakai atribut itu? Tidak. Disitulah yang namanya pikul salib. Di saat sebenarnya saudara itu punya power besar, punya berkat banyak, punya harta yang berlimpah, sudah punya posisi level yang tinggi, tapi ketika direndahkan sudah tidak marah. Haleluya. Kalau kita orang biasa-biasa dihina, masih gampang menanganinya. Tapi kalau kita orang hebat dihina, belum tentu. Tapi kenapa Yesus bisa? Yesus bukan karena dia Allah, tapi karena dia berserah dalam tuntunan Roh Kudus. Dia berserah selama dia di bumi, dia berserah pada tuntunan Roh Kudus. Karena dia 100% manusia. Itu sebabnya dia menjadi pola kita. Waktu dia pikul salib, kalau dia bisa, kita juga bisa. Karena Roh Kudus yang dalam Yesus sama dengan Roh Kudus yang ada dalam kita. Jadi kalau Yesus mampu karena Roh Kudus memberi dia kekuatan, kita juga pasti bisa mampu. Tapi kata kuncinya mau dan kita. Haleluya. Mau dan saya mau. Haleluya. Demi Bapa dipermuliakan, kita sangkal diri kita. Demi Bapa dipermuliakan, kita prioritaskan kehendak dan agenda Bapa di depan semua dari prioritas kita. Dan itu yang Yesus lakukan. Saya mau berbagi saudara 7 poin tentang tekun memikul salib, tapi saya baru di pendahuluan tinggal beberapa menit. Coba saudara berdiri di depan cermin. Kalau seandainya cermin itu menunjukkan sesuatu, misalnya minta maaf, ada coreng, ya, coreng, ada arang, mana yang benar? Saudara membersihkannya atau cermin saudara pecah? Tadi berapa banyak orang cermin yang dipecah? Siapa yang mendidik siapa? Kita mendidik firman atau firman mendidik kita? Ulangi, siapa mendidik siapa?
Kita menyelidiki firman atau firman menyelidiki kita? Pada waktu kita diselidiki oleh firman, makin terang apa yang harus kita perbaiki. Amin. Dan itu firman menjadi cermin di depan kita. Dan pada waktu firman menjadi cermin di depan kita, disitulah kita mulai belajar sangkal diri, karena kepentingan firman harus di atas kepentingan kita. Katakan amin. Kepentingan firman harus di atas kepentingan kita. Dan di situ kita mulai pikul salib. Ya Tuhan. Ya siap Tuhan. Ya, saya mengerti. Dan saya mau belajar. Untuk apa? Menguasai diri, belajar bersabar. Walaupun sebenarnya saudara boleh bermegah, boleh berbangga, tapi jangan lupa, saudara tidak boleh pamer. Apapun, semua karena Tuhan saja. Semua karena dari anugerah Tuhan saja. Dan kalau begitu, saudara tidak akan ada orang sombong di antara kita. Karena semuanya karena Dia. Semuanya karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Jadi pikul salib, sangkal diri adalah karakter Kristus yang bisa membuat, saya kunci ya, saya closing. Apa yang membuat, saya tanya, apa yang membuat Yesus itu layak menjadi korban yang tak ada cacat dan celah? Ada dua hal. Bahwa untuk sebuah korban itu dapat memenuhi syarat di hadapan Bapa. Yang pertama, korban itu harus ada darah. Yang kedua, harus tanpa cacat. Tanpa cacat. Apa yang membuat Yesus masuk memenuhi syarat? Jangan lupa waktu Yesus di bumi, waktu dia disalib, dia sedang mengosongkan dirinya. Ulangi, dia sedang melepaskan atributnya. Sebab kalau dia tidak lepaskan atribut, dia tidak dapat digantung di kayu salib. Jadi dia dalam keadaan masa dia digantung di kayu salib, kealahannya sampai dia ngomong Eli Eli lama sabachthani, artinya mengapa kealahan meninggalkan aku. Dalam arti dia tidak sedang menggunakan kealahannya dalam rangka kepentingan Bapa. Itu yang disebut dengan menyangkal diri atau memikul salib. Apa yang membuat Yesus menjadi anak domba yang layak? Apa? Saudara-saudara, yang membuat dia layak? Jawabannya jelas. Secara teknis hanya korban layak kalau ada penumpahan darah. Itu sebabnya dia disebut anak domba Allah. Dan dia harus jadi manusia, sebab tidak ada Allah yang menumpahkan darah. Dan kalau dia jadi manusia, dia bisa menumpahkan darah. Maka pengorbanan itu sah. Ya, pengorbanan itu sah. Kemudian Yesus itu dia melepaskan kealahan, tapi satu-satunya dia pernah baca ayat yang mengatakan ia memang dijadikan dosa oleh karena kita, tapi ia tanpa dosa. Ulangi, dia dijadikan tumbal, dijadikan dosa karena kita, tapi ia tanpa dosa. Mengerti maksud saya? Jangan lupa, Yesus tanpa dosa bukan dalam kealahannya, bukan. Dia manusia satu-satunya yang iblis, yang orang bilang iblis tak kaget. Ada konteks manusia yang bisa hidup sampai titik darah terakhir, tidak ada dalam dosa. Siapa dia? Tuhan Yesus. Dan dialah pola kita. Kalau dia bisa begitu, kita juga bisa. Amin. Karena benih yang ada padanya sama dengan benih yang ada pada kita, benih Kristus. Jadi Kristus, dia melakukan pikul salib, sangkal diri untuk kemuliaan Bapa, untuk kita tertolong, tapi bukan untuk dia lebih baik, kan? Tapi kita pikul salib untuk kemuliaan Bapa, untuk kita tertransformasi, dan untuk kita bisa menolong orang lain. Pikul salib tiap hari. Baca ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Semua sama-sama baca. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 sebagai ayat terakhir. Materi saya belum selesai, tapi ada waktu Tuhan kapan kita ulangi lagi, karena saya belum sentuh 7 poin tentang Yesus memikul salib, dan kita belajar dari poin itu, tapi waktu saya tidak cukup. Ibrani 12 ayat 1, 2 sama-sama